Sejak awal saya sudah sampaikan ya, mulai. Surat penangkapan terhadap pemimpin Rizik Syihab diterbitkan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari ini. Penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Sekarang ada tambahan malah. Pergi ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho. Dan katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya kalau menurut saya antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan baliho juga kan. Karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi, akhlak lah yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibubarkan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteguhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah, bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu. Ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat Pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi
tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Karena kita mau mengabdi ke rakyat kok. Nggak ada masalah. Dalam koalisi, di luar koalisi, kita butuh pengawas, kita butuh koreksi. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri, habis itu dia ngatur-ngatur kita. Enak aja. Ya Gus. Ya kan? Nggak keringat, nggak berdarah-darah, tapi omon-omon komentar. Sosok Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjadi sorotan publik. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat kini dipercaya mengemban tugas dari Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pertahanan nasional. Dudung Abdurrahman lahir di Bandung 19 November 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988. Karir militer Dudung melesat tajam melalui sejumlah posisi strategis, salah satunya ketika menjabat Pangdam Jaya pada 2020. Pada momen ini, Jenderal Dudung sempat viral karena keberaniannya memerintahkan penurunan baliho Ormas FPI dan Rizik Syihab karena dianggap terlarang dan demi menjaga stabilitas Jakarta. Puncaknya, Dudung menjabat sebagai Kasat pada 2021 hingga 2023 hingga memasuki masa pensiun. Setelah pensiun dari militer, Dudung tetap aktif di kancah nasional. Kini ia menjadi penasehat khusus Presiden bidang pertahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Penunjukan ini menegaskan posisi Dudung sebagai salah satu tokoh kunci dalam strategis pertahanan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pucat nggak lo diusir Pak Prabowo dari Indonesia? Makanya jangan suka membuat kerusuhan, memfitnah orang, memprovokator orang dengan dalih-dalih ini demokrasi. Dan jangan salahkan Pak Prabowo, memang beliau ini presiden, tapi beliau ini membentengi rakyatnya agar tidak terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Anda. Saya salut kepada Pak Prabowo untuk mengusir para perusuh, para pembenci kemajuan negara kita. Semoga saja mereka ini benar-benar kelimpungan untuk mencari tempat, karena memang Indonesia tidak ada tempat bagi orang-orang perusuh. Dan tentu saja semoga orang-orang seperti ini segera ditangkap, segera diadili agar Indonesia ini bisa menjadi negara emas di 2045. Kesannya saya melihat ini, Pak Prabowo ini geram dengan isu-isu yang mereka buat ya. Mereka mengada-ada, mereka bilang bahwa Indonesia ini gelap,
Padahal Indonesia ini sedang baik-baik saja ya. Bandingkan negara lain sudah menaikkan BBM, Indonesia sekarang harganya masih stabil. Ini berkat kebijakan dan keberanian Bapak Prabowo Subianto. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bosku, masih ingat video ini beberapa tahun yang lalu? Satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang tidak takut pada ormas radikal. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat A. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Dan mampu meredam itu hanya Pak Jokowi. Ini buktinya. Latar belakang Pak Jokowi itu bukan dari politik, keluarga politikus, bukan dari teknokrat, dan juga bukan dari militer. Tapi nyalinya Pak Jokowi itu di atas rata-rata presiden kita loh. Bisa buktikan berani memberangus, memberantas ormas-ormas radikal. Dan nilai toleransi di eranya Pak Jokowi itu sangat tinggi. Nggak ada demo-demo, nggak ada caci maki. Karena Pak Jokowi itu seorang pemberani, walaupun bukan dari kalangan militer, walaupun bukan dari anak proklamator, tapi nyalinya melebihi mereka semua. Percaya atau tidak, terserah Anda. Salam waras. Cukup heran melihat sebagian besar netizen kita. Bukan cuma heran ya gara-gara ngelihat mereka yang terlalu kreatif motong video, motong pidato, terus dijadikan clipper, dikasihkan framing biar pada benci. Bukan cuma yang heran gara-gara ngelihat mereka hobi nyinyir gara-gara satu potongan kalimat yang dijadikan headline terus pada ribut di kolom komentar sampai hujat-hujat. Tapi gue tuh lebih kepada heran, kenapa mereka itu nggak pernah mencoba mendengarkan atau mencari tahu, bahkan memahami apa yang disampaikan orang lain secara utuh. Nih, rame ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin di pidatonya di DPR. Dijadikan headline, Presiden Prabowo, rakyat kita tidak bermimpi untuk jadi kaya raya, yang penting bisa makan. Kalau cuma dengar sampai situ doang, ya wajar nih kalau misalnya mikir, ini Presiden kenapa ya kok pesimis banget? Bukannya bagus kalau misalnya rakyatnya bermimpi jadi kaya raya, dan kalau misalnya itu benar terjadi kan bagusan lagi. Dan masalahnya, banyak orang yang berhenti cuma sampai di situ doang, nggak pernah mencari konteks utuhnya apa yang disampaikan. Padahal gue sebagai orang yang mendengarkan pidato Presiden secara utuh ya, konteksnya tuh beda. Sepanjang pidato itu, Presiden tuh berulang kali membahas masalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bagaimana bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Tentang bagaimana amanat konstitusi itu harus dijalankan secara konsisten, bukan cuma jadi slogan doang. Presiden juga bicara soal kebocoran, korupsi, bahkan kemarin sempat ngomongin dan kasih tunjuk data tentang under invoicing yang sampai 15.000 triliun selama 34 tahun terakhir yang membuat kekayaan bangsa nggak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Dan Presiden pun juga menyinggung masalah bagaimana selama ini Indonesia tuh kehilangan potensi kekayaannya yang begitu besar karena tata kelola yang buruk. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu nggak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan di sisi lain Presiden juga sadar untuk memperbaiki birokrasi yang udah bermasalah selama puluhan tahun itu bukan kerjaan yang gampang, tapi suka tidak suka harus dilakukan. Supaya apa? Supaya negara tidak terus membiarkan masyarakat kecil jadi pihak yang paling menanggung beban. Karena faktanya, mayoritas masyarakat Indonesia itu bukan masyarakat yang hidup di dalam kemewahan. Karena masih banyak yang jangankan memikirkan bagaimana caranya untuk jadi kaya raya, mikir buat makan aja besok bingung. Jangankan untuk mikir untuk jadi kaya raya, mikir buat cari kerjaan yang layak aja besok bingung. Jangankan untuk jadi kaya raya, mikir bagaimana caranya berobat aja besok bingung.
bingung. Jangankan untuk jadi kaya raya, bagaimana caranya untuk sekolah besok aja bingung. Karena contohnya ya masih banyak anak-anak yang harus membantu orang tua untuk cari nafkah, sehingga pendidikan aja jadi suatu kemewahan buat mereka. Itulah kelompok masyarakat yang kemarin dibicarakan oleh Presiden. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa nggak relate dengan apa yang disampaikan, atau mungkin nyinyir, bare minimum banget sih, harusnya ngasih target lebih tinggi lah. Ya mungkin selama ini hidupnya udah cukup layak dan patut disyukuri. Tapi jangan sampai, karena kita nggak pernah mengalami kesulitan yang sama, lalu kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan yang masih dihadapi jutaan masyarakat Indonesia. Dan jujur aja, siapa sih yang nggak pengen kaya raya? Bilang nggak, bohong dan munafik namanya. Tentu semua orang ingin hidupnya lebih sejahtera. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana membuat hidup yang layak itu nggak cuma jadi privilege bagi sebagian orang. Bagaimana kekayaan alam di Indonesia bisa benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat. Bagaimana akses terhadap pangan, kesehatan, hunian, pendidikan, pekerjaan yang layak itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan cuma bagi yang beruntung, kayak orang yang nggak bisa bedain vonis sama tuntutan ya gitu. Karena kalau misalnya mendengarkan secara utuh apa yang disampaikan oleh Presiden, pesannya itu bukan tentang membatasi mimpi rakyat, tapi bagaimana negara wajib memastikan kebutuhan dasar rakyat itu terpenuhi terlebih dahulu, agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Dan kalau misalnya kebutuhan dasar aja belum terpenuhi, gimana caranya meraih mimpi yang lebih besar? Itu pasti akan terasa jauh gitu. Karena itu tugas negara, bukan mengecilkan cita-cita rakyatnya, tapi membangun fondasi agar seluruh rakyatnya itu memiliki kesempatan yang sama untuk meraihnya. Dan itulah semangat daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pakai hati yang bersih, pakai otaknya untuk mencerna apa yang disampaikan. The rest judge for yourself, don't get lost in the noise. Dulu kita pernah punya presiden yang jarang ke luar negeri, dibilang kurang bergaul secara global, dibilang Indonesia kurang terlihat di panggung dunia, bahkan dibully habis-habisan. Sekarang kita punya presiden yang aktif hadir di forum internasional, datang ke berbagai negara, bicara langsung dengan pemimpin dunia, masih saja dinyinyirin. Padahal jagoannya Panandang ini pernah bilang kalau pemimpin negara itu harus aktif di forum internasional. Selain tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Dengerin tuh kata Pak Anies, Pak, kok jadi nggak konsistensi? Dan kalau kita mau jujur dan berpikir tanpa kepentingan, yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini bukan sekedar jalan-jalan ke luar negeri. Ini adalah upaya membuka pintu yang mungkin selama ini tertutup. Coba kita pikir logis saja, ketika Pak Prabowo bertemu pemimpin dunia, itu bukan sekedar berjabat tangan, itu membuka peluang investasi dan akses perdagangan, membuka jalan bagi lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau memang peduli negara, harusnya yang dikedepankan itu kepentingan nasional dong, bukan ego dan kepentingan kelompok. Karena pada akhirnya, yang kita lihat sekarang bukan lagi soal siapa yang dulu didukung, tapi soal siapa yang benar-benar bekerja dengan tulus untuk Indonesia hari ini. Ini pendapat saya. Silakan diskusi di kolom komentar. Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Produktif, batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif. Ya. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Iya kan? Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus, hasilnya banyak.
penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita alhamdulillah dalam bisa dikatakan 18 bulan ya saya mimpin pemerintahan dari Oktober 20 1 tahun, dari 24 ke 25 1 tahun, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 7 bulan ya, 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Jadi 19 bulan. 19 bulan alhamdulillah banyak yang sudah kita capai ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, ya telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya, pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan ya pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita. Dan sekarang kekayaan kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan, harus kita lakukan. Ini perintah dari Undang-Undang Dasar, dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin arahan-arahan saya, pendapat-pendapat saya, pandangan-pandangan saya sudah sering bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan mungkin melalui media. Yang terakhir tanggal 20 Mei saya bicara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang juga ditayangkan live di TV-TV, di mana di situ saya tegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor, dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad, saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya. Kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia. Karena kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Dilabeli sebagai klinik, sebagai pecinta apa itu namanya budaya lokal ya. Tapi tetap menang gitu ya. Jadi artinya ada penarasian tentang Kang Deddy yang diidentikan dengan Sunda Wiwitan, dengan agama-agama yang dianggap syirik gitu ya oleh mainstream, misalnya oleh Rizik Syihab misalnya. Oleh sekelompok kecil orang itu ternyata nggak mempan gitu ya. Artinya di dalam pilkada dia tetap menang gitu. Karena justru Pak Habib Rizik dan kelompoknya yang sekarang sedang jatuh. Jadi kemarin kan ada Hari Ahok Nasional juga sedikit sekali yang ikut ya. Yang 212 itu. Iya betul. Ya, itu kan istilahnya Hari Ahok Nasional itu ya. Iya itu istilah saya aja. Menarik. Iya, jadi kan setiap tahun mereka menggelar acara itu di Monas gitu kan. Ya,
itu kan sekarang menjadi semakin lama semakin sepi, dan kemudian reputasi Pak Habib dalam hal ini sebenarnya saya bersimpati kepada beliau gitu. Ya karena sekali lagi beliau tetap memberikan kepada kita banyak manfaat sebenarnya. Asal kita bisa memisah aja mana bagian yang harus kita ambil dan mana yang kita tolak gitu. Nah, tapi pada bagian bahwa sebenarnya habaib di Indonesia itu sudah habis, dan kemudian orang-orang banyak yang justru lawan-lawan dari habaib sekarang atau lawan-lawan dari kelompok-kelompok itu sekarang itu punya angin yang sangat besar gitu untuk menaikkan pamornya gitu. Kemarin-kemarin misalkan Kiai Imad itu sempat nyenggol-nyenggol mubahalah. Kan ada Gus Dur dengan Habib Rizik beberapa tahun yang lalu pernah mubahalah gitu kan. Siapa yang salah di antara kita akan su'ul khotimah dan lain sebagainya. Nah, Gus Dur husnul khotimah sejauh yang kita ketahui ya, kita nggak tahu bagaimana, tapi sejauh yang kita ketahui bahwa beliau meninggal sangat dihormati, sangat dicintai, kata-katanya sampai sekarang juga masih dicuplik sama orang lain dan sebagainya. Jelaslah itu husnul khotimah. Secara duniawi kita melihatnya itu. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton, dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat Pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat Pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai
alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya. Mengajak, mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.